Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Ya, Pagi, Bu. ya. Kita mulai ya untuk materi hari ini. Jadi kita hari ini melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan sudah belajar di pendahuluan metode numerik. Jadi Anda kan kalau sudah membaca gitu tahu bahwa perbedaan di penyelesaian eksak dengan numerik itu adalah pada hasilnya. Kalau eksak itu hasilnya berarti dia nggak punya kesalahan, errornya 0. Tapi kalau pendekatan numerik itu pasti dia akan punya kesalahan. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah menentukan interpolasi. Jadi yang dikatakan dengan interpolasi itu adalah mencari suatu fungsi. Jadi biasanya yang akan kita dapatkan di sini itu berupa kumpulan data. Terus kita mau menentukan fungsi yang mewakili dari semua data yang ada. Nah, pendekatan yang kita punya di sini itu adalah berupa polinomial. Kalau jumlah datanya adalah n+1, maka nanti pendekatan untuk fungsi dari data ini kita pakai polinomial derajat n. Jadi kalau misalkan kita punya 3 pasang data, maka nanti akan didekati dengan polinomial derajat 2. Kalau nanti ada 10 data, maka kita akan dekati dengan polinomial derajat 9. Di mana polinomial ini akan melewati semua data yang ada. Jadi dia pasti memenuhi dari data yang kita punya. Ada 2 interpolasi nanti yang akan kita pelajari. Ini nanti lanjut pada turunan numerik ya nanti ya. Jadi yang pertama yang disebut dengan interpolasi Newton-Gregory maju, dan yang kedua adalah interpolasi Lagrange. Interpolasi Newton-Gregory maju itu kita bisa gunakan apabila saya punya data di mana selisih dari variabel bebasnya itu selalu sama, selalu konstan. Sedangkan kalau selisih dari variabel bebas itu tidak konstan, kita nggak bisa gunakan Newton-Gregory maju. Anda bisa gunakan metode yang lain. Dalam hal ini yang kita pelajari adalah metode Lagrange. Jadi kalau Lagrange ini bisa berlaku umum untuk selisih variabel bebas yang sama ataupun tidak sama, Anda bisa gunakan Lagrange. Tapi kalau selisih dari variabel bebas itu sama, maka Anda harus menggunakan Newton-Gregory maju. Gitu ya. Kita bicara dulu yang di Newton-Gregory maju. Jadi Newton-Gregory maju dari n+1 pasang data ini akan didekati dengan polinomial derajat n. Ini bentuk polinomialnya. Jadi kalau Anda lihat di sini polinomial derajat n-nya itu didekati dengan rumusan fx0 ditambah delta fx0 kali s ditambah delta 2 fx0 per 2 faktorial dikalikan s min 1 ditambah dengan delta 3 fx0 per 3 faktorial dikalikan s min 1 dikalikan dengan s min 2. Ya. Lalu nanti ini dilanjutkan lagi, berarti kita punya delta 4 fx0 per 4 faktorial dikalikan dengan s, dikalikan dengan s min 1, dikalikan dengan s min 2, dikalikan dengan s min 3. Demikian seterusnya. Nah, S-nya itu sendiri itu didefinisikan sebagai X min X0 dibagi dengan H. H itu apa? H itu adalah selisih dari 2 variabel bebas yang berdekatan. Jadi H itu bisa kita cari dari X1 min X0. Bisa juga Anda cari dari X2 min X1. Bisa juga dari ini Xn min 1. Jadi ini H itu nilainya selalu konstan. Itu cirinya kalau mau pakai interpolasi Newton-Gregory maju. Jadi I-nya H-nya harus konstan. Selisih antar variabel bebasnya itu harus selalu sama. Itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini?
Masih kurang ngerti, Bu. Yang bagian di mananya? Dari ininya, pas interpolasinya nih. Agak kecepatan tadi, Mas. Apanya? Gimana? Di ini, dari awal di interpolasi nih, Bu. Apa? Tadi terlalu kecepatan, jadi nggak terlalu dengar baik-baik. Oh, gitu. Atau nanti kita lihat di contoh ya. Jadi ini Oh ya, oke. rumusannya. Jadi di rumusannya ini nanti Anda harus tahu kalau mau pakai Newton Gregory maju rumusannya seperti ini. Kan yang jadi permasalahan itu adalah kita mau menentukan nilai-nilai yang ada. Kalau fx0 itu dari pasangan data ini. Jadi pasangan data yang pertama itu saya sebutnya sebagai x0, fx0. Jadi nilai fungsi yang pertama itu jadi fx0. Ini ada notasi delta fx0 apa itu? Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Terus selain itu di sini ada S. S itu apa? S itu adalah sebuah konstanta, sebuah nilai yang kita dapatkan dari X dikurangi X0 dibagi dengan H. Itu nilai S. Yang lainnya nanti tinggal masuk gitu aja. Ada pertanyaan dulu? Kita lanjut dulu aja ya. Nah ini nanti untuk mendapatkan delta fxi itu tidak lain adalah nilai fungsi di titik xi plus 1 dikurangi dengan fxi. Kalau delta 2 itu ngambilnya dari delta fxi plus 1 dikurangi dengan delta fxi. Demikian seterusnya. Nah, daripada kita susah untuk menghafalkan yang ini, Anda bisa buat yang disebut dengan tabel beda maju. Tabel beda maju itu apa? Tabel beda maju kita buat seperti ini. Jadi, XI dan FXI itu kita akan tuliskan dalam bentuk tabel, dalam bentuk kolom. Ya, jadi nanti ini ada dari soal kalau yang ini. X0 fx0, X1 fx1, X2 fx2, X3 fx3, X4 dan fx4. Nah, ini adalah titik-titik yang kita peroleh dari soal. Kemudian kita mau mencari nilai beda maju orde 1. Orde 1 ini deltanya pangkat 1. Itu adalah beda maju orde 1. Dapatnya dari mana? Jadi tabel yang di sini ini, nilai yang ada di sini kita peroleh dari tabel di sebelah kirinya. Nilai dari baris yang di bawahnya, satu baris di bawahnya dikurangi dengan nilai pada baris tersebut. Ya, jadi delta fx0 itu berarti nanti kita akan dapatkan dari fx1 dikurangi dengan fx0. Delta fx1 berarti fx2 dikurangi dengan fx1. Delta fx2 berarti fx3 dikurangi dengan fx2. Delta fx3 berarti fx4 dikurangi dengan fx3. Itu adalah delta fxi. Nanti dari sini kita mau mencari delta 2 fxi. Dapat dari mana? Dari nilai yang ada pada kolom delta fxi. Jadi delta 2 ini kita dapatkan dari delta fx1 dikurangi dengan delta fx0. Delta 2 fx1 dapatnya dari delta fx2 dikurangi dengan delta fx1. Terus delta 2 fx3 kita peroleh dari delta fx3 dikurangi dengan delta fx2. Nah, demikian juga saat mencari delta 3. Berarti nilai delta 3 itu kita akan peroleh dari kolom yang ada di delta 2. Nah, jadi ini dikurangi atasnya dapat delta 3 fx0. Terus bagian yang di sini dikurangi yang atasnya kita dapatkan delta 3 fx1. Dan yang terakhir dari dua nilai ini Anda akan dapatkan delta 4. Itu cara mendapatkan nilai-nilai dari tabel beda maju daripada kita melihatnya dari rumusan yang tadi ya. Ada pertanyaan dulu mungkin?
Udah, lanjut ya kalau gitu. Ini sebagai contoh. Nah, diketahui nilai fungsi f itu sebagai berikut. Jadi saat x-nya sama dengan 2,3, saya peroleh fx-nya adalah 0,231. Saat x-nya 2,4, saya dapatkan fx-nya adalah 0,218. Saat x-nya adalah 2,5, fx-nya adalah 0,205. Saat x sama dengan 2,6, fx-nya adalah 0,193 dan saat x-nya 2,7, fx-nya adalah 0,178. Nah, kalau kita mau menentukan nilai nilai fx saat x-nya itu terletak di antara 2,3 sampai dengan 2,7, berarti permasalahan yang kita akan selesaikan itu adalah permasalahan interpolasi. Jadi namanya interpolasi itu berarti nilai-nilai yang ada terletak di antara dari nilai paling kecil sampai dengan nilai yang paling besar. Kita lihat dulu ini. Jadi pertama kali kalau Anda dapatkan kumpulan data yang seperti ini, yang harus dilakukan pertama kali apa? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah cek apakah selisih antara dua titik yang bersebelahan itu selalu sama. Jadi ini kalau saya lihat kan, dari ini dengan ini saya kurangkan. Data ketiga dengan kedua, X yang ke berapa ini, keempat dengan ketiga, X yang kelima dengan yang keempat, ternyata semuanya mempunyai selisih yang sama, yaitu 0,1. Dengan selisih yang sama seperti ini, maka bisa kita katakan bahwa dia mempunyai selisih yang sama, sehingga Anda bisa selesaikan dengan menggunakan interpolasi Newton-Gregory-Maju. Ya, masing-masing fungsinya seperti itu. Nah, kalau sudah dapat, kita sudah dapatkan bisa pakai Newton-Gregory-Maju, maka langkah awal yang harus Anda lakukan itu adalah membuat tabel beda maju. Ini dulu yang harus kita lakukan. Jadi membuat tabel beda maju. Jadi yang tadi data X-nya saya tulis dalam kolom, ya, ada angka-angka yang di kolom 1, fx-nya adalah angka-angka yang ada di kolom 2. Kemudian karena ini ada 5 buah data, maka nanti akan kita dapatkan beda majunya sampai orde 4 saja. Jadi kan tadi dari n plus 1 pasang data, kita akan dapatkan polinomial derajat n. Jadi ini n plus 1-nya itu 5, berarti n-nya kan sama dengan 4. Sekarang kita hitung. Untuk delta fx0, tadi yang dipakai adalah fungsi dari saat x-nya 2,4 dikurangi dengan nilai fungsi saat x-nya adalah 2,3. Jadi akan kita dapatkan 0,218 dikurangi 0,231. Hasilnya min 0,013. Ya, ini yang pertama. Terus pada baris yang kedua, dicari dari mana? 0,205 saya kurangi dengan 218. Dapat hasilnya. Jadi selalu yang dua berurutan gini ya, yang kita kurangkan bawah dikurangi dengan atas. Demikian juga yang di sini. Saya akan peroleh hasilnya min 0,012. Dan yang terakhir untuk delta fxi, saya peroleh data kelima dikurangi dengan data keempat. Hasilnya adalah ini. Ini semua adalah nilai-nilai yang ada pada delta fxi. Nah, setelah Anda dapatkan, langkah selanjutnya kita sekarang menghitung nilai yang ada di delta 2. Delta 2 ini dapatnya dari mana? Melihatnya adalah hasil yang ada pada delta fxi. Sama kayak tadi, yang di sini berarti titik yang nilai yang di bawahnya dikurangi yang atas. Jadi delta 2 fx0 saya punya ini min 0,013 dikurangi dengan min 0,013, hasilnya 0. Delta 2 fx1 berarti kita dapatkan yang ini min 0,012 dikurangi dengan min 0,013.
Dapatnya adalah 0,001. Terus yang terakhir di delta 2 fxi kita dapatkan dari min 0,015 dikurangi dengan min 0,012. Dapat hasilnya di sini. Sudah dapat delta 2, sekarang bisa kita gunakan untuk menghitung delta 3. Jadi selalu dari dua nilai yang bersebelahan gini, yang berurutan, bawah kurangi atas, sehingga nanti nilai dari delta 3 fxi kita hanya bisa dapatkan dua nilai saja, yaitu yang pertama ini 0,001 dikurangi 0, dia tetap, terus min 0,003 dikurangi dengan 0,001, berarti min 0,004. Dan yang terakhir kita bisa dapatkan dari dua data yang berurutan di delta 3, Anda bisa peroleh delta 4. Nah, yang akan kita pakai nanti pada rumusan untuk polinomial Newton-Gregory maju, itu adalah nilai-nilai yang letaknya di atas ini. Jadi yang saya kasih, nah yang saya warnai merah-merah ini. Dan ini ya, dan ini sudah dikasih merah awalnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nilai ini yang akan kita gunakan. Nah, makanya harus hati-hati ya cara menghitungnya. Karena nanti misalkan Anda salah di sini, pasti ke belakangnya akan salah semua. Harus hati-hati. Gitu ya. Nah, sudah dapat ini, baru kita masukkan ke rumusan dari interpolasi Newton-Gregory maju. Ini tadi rumusannya yang di depan tadi ya. Jadi tadi kita dapatkan untuk 5 buah pasang data, Anda bisa dekati dengan polinomial derajat 4, berhentinya sampai delta 4. Dengan kita mau mencari nilai fungsi saat X-nya 2,31, berarti dari sini kita bisa hitung S. Di mana S itu kan X min X0 dibagi dengan H. X-nya itu adalah nilai yang akan kita cari, 2,31. X0 itu data pertama tadi, dalam hal ini 2,3, data yang paling atas, hanya adalah 0,1. Didapatkan nilai S-nya adalah 0,1. S sudah dapat, nilai fx0, delta fx0, delta 2 fx0, delta 3 fx0, dan delta 4 fx0 tadi sudah kita dapatkan dari tabel beda maju. Sehingga kalau Anda substitusi, ini Anda tinggal hitung aja, akan kita dapatkan hasil pendekatannya adalah seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Silakan. Untuk Newton-Gregory maju. Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke metode yang kedua ya. Ya, kita lanjut ke metode kedua. Metode kedua yaitu yang disebut dengan metode Lagrange. Kalau metode Lagrange ini Anda bisa gunakan kalau H, selisih dari dua nilai yang berdekatan ini selalu sama atau tidak selalu sama. Itu bisa kita pakai. Jadi selisih dari variabel bebasnya, dia lebih umum gitu. Kenapa nggak pakai ini saja, Bu? Karena kalau pakai ini tuh hitungannya yang agak rumit ya. Jadi pendekatan polinomialnya itu dengan gini, Pnx itu didekati dengan sigma Lix dikalikan dengan Fxi. Dengan Li itu sendiri itu dinyatakan sebagai Pi dari X min Xj dibagi Xi min Xj. J-nya mulai dari 0 sampai dengan N dengan catatan J itu tidak sama dengan I. Kalau sigma itu notasi penjumlahan, kalau Pi ini adalah notasi perkalian. Nah, jadi kalau ini tadi penjumlahan, kalau yang ini adalah notasi perkalian. Sehingga kalau saya punya dua pasang data, maka nanti bentuk interpolasi Lagrange-nya, mulainya dari ini, L0x fx0 ditambah L1x fx1, L0-nya tadi pakai rumusan yang sudah ada,
Jadi akan kita dapatkan hasilnya adalah X min X1 dibagi X0 min X1 Fx0 ditambah dengan X min X0 dibagi X1 min X0 Fx1. Ini rumusan polinomial dengan menggunakan interpolasi Lagrange. Jika saya dapatkan dari dua pasang data. Kalau tiga pasang data nanti akan kita dapatkan ini rumusannya. Jadi semakin panjang, sukunya semakin banyak, perkalian yang di dalamnya ini juga semakin banyak. Ini kalau tiga pasang data. Pendekatannya dengan polinomial derajat 2. Kalau empat pasang data ini nanti yang kita dapatkan. Jadi polinomial derajat 3 ada 4 buah suku. Oh, ini kurang ya. Ini harusnya ada fx3 gitu. Terus setiap bagian ini merupakan perkalian dari tiga bagian yang ada ini. Nanti kalau kita punya 5 pasang data ya berarti pendekatannya akan menjadi polinomial derajat 4. Di sininya lebih panjang lagi nanti. Pasti akan ada 5 suku yang harus kita selesaikan. Itu kalau kita pakai interpolasi Lagrange. Nah, X-nya ini menyatakan nilai-nilai yang akan kita cari, nilai fungsinya. X1, X2 itu dari kumpulan data yang ada, Anda urutkan terlebih dahulu, mulai dari kecil sampai dengan besar. Kemudian dari situ, data yang pertama kita sebut sebagai X0. Sebagai contoh ya ini ya. Diketahui 4 buah titik. 4 buah titik. Ada X sama dengan 300, Fx-nya 2,4771. Saat X-nya adalah 301, nilai Fx-nya adalah 2,4829. Saat X-nya adalah 305, nilai Fx-nya adalah 2,4843. Dan saat X-nya 307, Fx-nya adalah 2,4871. Nah, dari sini Anda diminta untuk memperkirakan, mencari pendekatan dari nilai F saat X-nya adalah 304. Ya, 304 kan terletak di antara 300 sampai 307 ya. Berarti kita bisa gunakan interpolasi. Apakah kita bisa pakai Newton Gregory maju? Dicek dulu. Kita cek. Dua titik yang bersebelahan, 300 sama 301. 301 saya kurangi 300, ini hasilnya sama dengan 1. Dua titik yang bersebelahan lagi, 301 dan 304, kalau saya cari selisihnya, 305 dikurangi dengan 301, maka hasilnya ini sama dengan 4. Jadi, yang selisih yang pertama dengan selisih yang kedua itu tidak sama. Oleh sebab itu, dengan kondisi ini kita tidak bisa menggunakan metode Newton Gregory. Ya, karena ini tadi selisih di sini, ini kan selisihnya cuma 1, yang ini selisihnya 4. Sudah beda, sudah nggak usah lihat yang lain lagi. Ada 2 bagian yang beda gitu, sudah nggak bisa kita gunakan Newton Gregory. Berarti di sini Anda harus menggunakan Lagrange. Lagrange polinomial derajat berapa? Karena ada 4 pasang data, maka kita gunakan polinomial derajat 3. Ini tadi rumusannya. Nah, dalam hal ini, karena ingin dicari nilai saat X-nya 304, berarti X ini nanti Anda gantikan dengan 304. X1, ini saya kasih penulisan ini X0, X1, X2, X3, supaya gampang membacanya ya. Kalau ini X1 itu berarti ini 301. X2 305. X3 307. Fx0 berarti ini 2,4771. Terus ini ada Fx1 berarti di sini 2,4829. Fx2 2,4843 dan terakhir Fx3 adalah 2,4871. Nah, semua yang ada di sini Anda masukkan. Ya, jadi tadi X-nya 304 karena itu yang dicari. X1-nya itu 301, X2-nya 305, X2-nya 305, X3-nya 307, X0-nya 300. Kita substitusikan. Nah, ini
disubstitusikan satu persatu. Kemudian dari sini Anda hitung. Dari hasil hitungan ini, kita akan dapatkan nilainya kurang lebih adalah seperti ini. Nah, itu adalah dua metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai yang terletak di antara titik-titik yang diketahui. Bukan di luar ya, kalau di luar kita pakainya ekstrapolasi, tapi kalau interpolasi itu di antara. Nah, kalau selisih dari variabel bebasnya saat setelah Anda urutkan itu sama, Anda bisa menggunakan metode Newton-Gregory maju. Tapi kalau selisih dari variabel bebasnya itu tidak sama, maka Anda tidak bisa menggunakan Newton-Gregory maju, Anda boleh menggunakan metode Lagrange. Ya, kurang lebih itu dulu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini mungkin? Bu, untuk apa itu fx-nya itu yang dicari cuma dari x1 aja tuh. Fx-nya kenapa? Fx ini kan F304 ya. Yang dicari itu cuma satu tok. Ya diminta ya, karena yang mau dihitung kan 304 ya. Berarti X-nya yang digantikan yang 304 itu menggantikan yang XX ini. Nah ini, XX ini. Kalau nanti misalkan nih, yang disuruh menentukan nilai saat X-nya adalah 302 gitu. Ya berarti nanti di sini X-nya digantikan 302. Sesuai dengan yang dicari di situ. Ya. Gimana? Ya, Bu. Oke. Tapi ini bisa pakai, nggak bisa sih. Nggak bisa, kalau Newton-Gregory tadi nggak bisa, karena selisih dari X1 dikurangi X0 dan X2 dikurangi X1 kan nggak sama. Jadi nggak bisa Newton-Gregory. Ya, Bu, makasih. Oke. Ini nanti kalau Anda mau latihan, ada satu soal ya, ini nggak usah dikumpulkan kalau yang ini. Yang minggu lalu memang harus dikumpulkan, yang ini nggak usah dikumpulkan. Karena ini selisihnya kan selalu sama nih ya, 1 ke 5 itu 4, 5 ke 9 itu juga 4, 9 ke 13 itu juga 4 selisihnya, 13 ke 17 ini juga 4, maka bisa diselesaikan dengan Newton-Gregory maju. Tapi karena ini latihan, Anda bisa nyoba, selain dengan Newton-Gregory maju, Anda coba dengan menggunakan Lagrange. Hasilnya sama, Bu. Pasti ada selisih, karena kita bicaranya numerik. Kalau bicara numerik, beda metode, biasanya pasti akan ada sedikit perbedaan. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini?